usaha sudah dibuka, nggak dipikirin dan nggak dihitung. Jadi saran saya segeralah buka. Mulainya dari mana? Nggak usah nyewa tempat, nggak usah beli gerobak. Terakhir buat aja langsung burgernya. Segera. Kalau mau buat roti nggak usah bikin di sini. Cari roti yang terakhir mulai jualin ke tetangga kemana. Kalau perlu daftar di memvalidasi ide-ide yang benar nggak diterima pasar. Terus untuk evaluasi, oh gini rasanya, mungkin ini ukurannya, harganya. Nah kalau itu sudah jalan, baru tuh mungkin kalau nanti tidak online, pengen offline-nya kayak bisa dari tenda, bisa gerobakan, dimulai dengan murah dulu gitu kan. Karena sekarang juga ya itu juga ada pasarnya, semuanya ada pasarnya. Apa? APH, action, pikir, hitung. Kalau kebanyakan Action, pikir, hitung. Jadi usaha itu action aja dulu. Nanti juga pasti dipikirin dan dihitung. Tapi kalau masih dipikirin dan dihitung, belum tentu action. Sebenarnya APH kita waktu kita jualan karpet itu APH. Giliran pecel sama bakso, balik kayaknya. Iya. HPA katanya. Hitung dulu tuh. Iya. Jadi berubah. Saya jalan-jalan ke JCC, Jakarta Convention Center. Lihat pameran franchise. Halo, jalan-jalan nggak pernah ambil keputusan. Ini ada pameran. Ini apa nih? iTutor.net. Berapa telajarnya? 5 juta. Bisa gesek? Bisa. Gesek kartu kredit. Ini saya beli. Apa? Nggak tahu, pokoknya iTutor. Akhirnya saya ubah-ubah, saya baca. Nah, kok kursusan bahasa Inggris. Waduh, saya nggak ngerti bahasa Inggris, sudah beri kursusan. Baru saya telepon, ternyata harus bayar 50 juta. Kalau sudah action, pasti timbul masalah. Jadi kalau hidup tidak mau ada masalah, jangan action. Tapi tidak action juga bermasalah. Jadi action nggak action sebenarnya hidup bermasalah. Makanya mendingan action. Kenapa? Karena setiap masalah ada solusinya. Orang tenggelam bukan gara-gara tidak bisa berenang. Orang tenggelam gara-gara nggak bergerak. Kalau bergerak dia selamat walaupun minum air. Orang bisnis bangkrut bukan gara-gara nggak bisa bisnis, gara-gara nggak belajar. Kalau dia belajar nanya-nanya nanti juga jalan. Nah, jadi action dulu. Akhirnya saya waktu itu nanya, personal 50 juta harus bayar, gak punya uang, nego bisa dicicil. Saya nyari tempat, akhirnya ruko minjem dulu bisa, nyari guru. Singkat cerita itu akhirnya khusus buka. Sekarang ruko kebeli, udah. Dulu 300, saya cicil lewat Bank BCA dulu cuma 4 juta per bulan. Tadinya iseng ya? Tadinya iseng, nggak mikir, cuma jalan-jalan. Sekarang asetnya udah 1,5 M. Nggak pernah saya keluar dari uang secara pribadi dari hasil usaha itu. Properti jadinya yang, maksudnya. Yang kadang-kadang saya dulu punya ide apa nggak jalan. Itu yang nggak punya kemampuan saya. Artinya apa? Bisnis Kepleset itu, ya itu. Pertama, tidak harus ide sendiri. Itu bukan ide saya, ide orang. Karena franchise sistemnya bukan tenaga saya nggak bisa ngajar. Itu anak presiden university yang ngajarnya. Modalnya saya nggak ada uang. Saya lewat bank BCA. Jadi bisnis itu bisa ide orang lain, tenaga orang lain, uang orang lain. Nah, itu Budi Canda. Nah, itu botol, bobol, dan bodol. Bisa juga Bisnis bobol. pakai tangan Bisnis, orang lain, bisnis apa? pakai bisnis orang Optimis lain. pakai bisnis. wajah orang lain. Nah, tambahin lagi. Iya. Bobol. Bobol juga, ya. Itu selalu saya ini Betul, itu botol, bobol, dan bodol. Jadi gitu Pak. Jadi kalau Bisnis pakai dana orang kan lain. mikirnya banyak gitu-gitu. Saya kalau mikir cepat. Ya gagalnya juga cepat. Jadi kalau bisnis dibuka ya kan, ya kalau nggak masuk ya ditutup aja. Bukannya nggak mikir, tutupnya juga nggak usah bikin. Kalau saya ya muda. Iya, ada umpannya loh. kenapa ini? Makanya dari pertanyaan Pak, masa bisnis nggak dipikir, masa itu sayang dong uangnya. Makanya saya mulai tidak dengan uang banyak, dengan seadanya. Orang sering dengan ideal, dengan nyiapin kerja bertahun-tahun untuk uang, buat bisnis hilang. Sayang Pak. Bisnis itu nyari duit, bukan ngeluarin uang. Untuk biar dapat duit, gimana caranya? Sedikit uang masuk di situ. Kreativitas networking yang dibangun. Bapak sekarang nih ya, pulang dari sini saya udah bisa jual burger. Cari aja saya tukang burger. Udah saya fotoin, saya grup di WA, saya jualan burger. Udah jalan. Ya, betul. Harus buat, nggak usah saya. Itu sambil tes market itu namanya. Ada teman saya di Palembang. Iya, ada teman saya di Palembang. Buka rumah makan Padang, rame. Kamu orang Padang ya? Bukan. Istri kamu orang Padang? Enggak, istri saya orang Palembang. Koki kamu orang Padang? Enggak, saya nggak punya koki. Lo kok bisa rame? Gimana caranya? Saya di Palembang nyari rumah makan Padang yang rendangnya enak, ayamnya enak. Saya beli dari dia. Terus gimana? Saya jual lagi. Nah, kalau saya beli 15.000, saya jual juga 15.000. Loh,
kalau kamu 15.000 jual 15.000, untungnya dari mana? Ya saya dari ayam sama renang enggak. Nah, saya bisa masak nasi. Saya bisa buat minuman. Minuman, Jadi iya. untung dari nasi, dari minuman. Itunya mah enggak. Tapi kan orang makan enak. Langsung enak. Oh, rasanya jadi enggak. dia nggak masak sendiri ya? Beli dari Yang orang. ribet-ribet dari orang. Keren bisa tuh, dibuat, kan? masya Nah, Allah. misalnya ini Nah, bahaya kan? nih. Ini ilmu bahaya ini. Maksudnya keren. Pulang dari Untung sini. Aisyah nggak ada. Saya Aisyah. Ma, besok beli kupatnya Pak atau Mau beli baksonya Pak Isa. Nah, itu yang menyebabkan saya punya namanya ayam serundeng. Itu dari mana? Itu dari Ciamis. Saya suka pulang kampung, itu bawa oleh-oleh ke sini. Anak saya suka. Lama-lama saya mau buat di sini resepnya. Saya udah nyari sumbernya, sudah itu. Cuma lama-lama kok resepnya gimana bisa masuk ke dalam. Terus saya ingat cerita teman saya, ngapain saya pusing-pusing ya? Mendingan saya beli aja ke Bu Atin namanya. Saya beli 6.500, dikasih bis Budi Pan diongkosin 50.000 di dus, itu 100 potong, 650.000 tambah 50.000 700.000. Datang ke sini dijual 15.000. Dari modalnya 700.000 1,5 juta. Udah 8 tahun jalan, nggak usah mikir, nggak usah masak. Di sana ayam habis, langka. Buatin Bu, kok nggak ada itu? Konsumen datang, Pak ada ayam nggak? Habis, lagi langka. Copy paste aja jawaban Bu Atin. Masya Allah. Nah, maksud saya gitu. Pak. Jadi apa nih? Sekarang Bapak Kalau mau itu insya Allah udah pasti untungnya dulu, pelan-pelan. Ya memang sih bener sih. dari bisnis itu mulai Ya, itu tuh bagus mulai itu. dari transaksi, jangan dari produksi. Ya. Jadi kalau transaksi itu relatif Iya. tidak banyak modal. Produksi itu yang Iya. makanya kenapa kamu nggak buka usaha? Karena saya nggak punya modal. Karena berpikirnya pasti produksi. Iya. Contoh, orang mau jualan lele. Apa yang dipikir? Budidaya lele. Perlu modal. Sewa lahan, kolam, mungkin 20 juta. Sudah panen dengan segala permasalahannya. Dia mau jual, nggak taunya susah jual. Begitu ada yang nampung harganya tidak sesuai. Iya. Antara Banyak HPP kasus kayak dengan gitu. itu kan rugi. Maju kena, mundur kena. Mundur sudah masuk investasi, mau maju rugi. Terus gimana cara mulai lele? Gampang. Cari dulu peternak lele. Pak berapa harganya? 20.000. Cari dulu yang mau nampung. Cari ke pasar ada nggak? Dapat 22. Itu dulu. Ini ada 20, ada yang beli Tengkulak. untung 2.000 gitu. Pak belum berhasil, kalau belum berhasil jangan budidaya lele. Ini dulu pasar dibentuk, baru produksi dimulai dari sana. Ya. Nah kalau sekarang Bapak mau kebab dari sini, nggak usah nanti kisur, enggak. Beli aja dari orang yang sudah Ya. aman, Bapak jual lagi, udah. Yang penting kita lihat pasarnya. Nanti Ya, mungkin betul. bisa variasinya gitu kan di sana. Karena kelamaan. Ini Pak Pulang dari jajak sini pasar mau dulu. bisnis sekarang makanan nasi kotak buat makan siang udah gampang, cari aja tukang nasi. Kita tinggal kotaknya aja ada stempel. Iya, kotaknya kita pesen. Pesan kita nasi udah bisa masak. Nah, itu itu. udah masak, itu udah. Tinggal yang Mau jualan enaknya akikahnya Pak yang Suendar bakar. loh. Bikin kardus sendiri. Kalau masak. kalau saya ngomongnya Soalnya gini di Pak. online gitu kan. Apa ini? Apa yang kita punya yang kita bisa. Jadi lakukan dulu apa yang kita punya dan kita bisa dulu. Jadi kalau memang terlalu banyak modal keluar juga. Saya dulu juga karpet ya apa yang ada yang kita punya. Malah kita jualnya apa? Brosur Pak. Bener. Saya dari nol itu saya jual brosur. Karpet boro-boro nggak punya modal, nggak punya duit. Jadi yang saya tawar-tawarkan itu adalah brosur. Makanya kalau Brosur saya tawarin. Nah Bu Devi juga gitu. Saya Pak. nggak mikir boro-boro punya Bu Dewi pabrik, jualan duit aja nggak punya. Pampers. Sekarang Bu udah Devi jual Ya itu saya pernah ikut ininya, sekarang kulitnya. dari bonusnya aja 400 juta, dari Mami Koko, dari ini ratusan juta. Jualannya apa? Itu Iya. Jualan ngambil motor doang kan. grosir Dari pempek. Jadi nol kalau dari buka toko Sebenarnya ambilnya dari miliaran. Bu Devi itu, Iya. Bu Devi itu dulu kan di warung saya kan suka ada LKMB. Bu Devi alumni salah satunya. Iya. Datang ke tempat saya pakai motor, suaminya nggak mau masuk. Bu Devi itu suaminya diajak masuk, nggak enak Pak. Yang datang kan pebisnis, bukan. Ini kita juga baru pada belajar. Akhirnya Bu Devi ikut. Pak saya mau bisnis, kendala Bu Devi apa? Saya nggak punya modal Pak. Terus saya nggak punya ide. Terus saya nggak ada waktu. Buset, nggak ada modal. Nggak ada waktu. Bu Devi punya apa? Punya semangat Pak. Ah, bagus. Itu ada Bu Christine. Saya pernah mau buka toko ya sama dengan Bu Devi. Saya udah nanya-nanya, udah itu ketemu aja dari saya. Terus saya jualan katalog. Jadi dia ngambil katalog. Iya, sama. Saya jual brosur katalog di bis awalnya. jemputan tuh dia sebar-sebarin. Kalau ada yang beli baru ambil ke sana. Terus singkat cerita tadi orangnya pakai motor. Terus akhirnya suruh beli ruko. Bu Dewi buka tokonya itu beli ruko. Pak ini aja belum ketutup. Nyicilnya dari mana? Dari usaha kebeli yang kios itu kan. Nyicil. Baru berapa bulan tuh?
Kan dia cerita tuh naik motor ke Jakarta Barat suaminya ini bahaya Bu Devi beli mobil. Gimana nyicil aja saya. Apa itu gitu melulu. Saya udah rumah aja susah, mobil dari mana nyicilnya? Dari usaha. Nanti kan bisa akhirnya dia beli mobil ATV tuh. Wah, masih ada ya. Masih ada tuh. Terus dia jalanin, terus dia akhirnya menginspirasi teman-teman di Martel, buka di Telaga Pasiraya di mana di Cikarang dan Cikarang City ya Pak. Dia jadi grosirannya, dia masuk tuh ke teman-temannya yang jualan itu. Nah terus akhirnya online sekarang mah udah gede lah dia. Orang yang nggak punya ide, nggak punya modal, nggak ada waktu bisa sukses Pak. 2012 tanggal 2 bulan 2 tahun tanggal 12 bulan 2 tahun 2012 dia keluar dari PT Martel. Masuk 2010. Jadi 2 tahun dia keluar, sekarang Tahun berapa, Mas? 10 tahun dia bisa sukses seperti sekarang. Gitu. Maksudnya Pas keluar tahun berapa? 2000? 2012. Oh, 2012. Selisih 2 tahun Mas. 2012. Oh. Kan kita Mana kemarin ikut kontainer, Pak? kulitnya kan di TDA tadi. Nah, Turun 1 kontainer, besoknya ke situ juga udah kosong. Jualan Pampers 5 miliar satu merek. artinya di TDA buat teman-teman banyak kok contoh-contoh Berarti teman-teman. pakainya ATM ya Pak itu. Ambil, tiru, modifikasi ya. Ya bisa begitu atau ATPP aja Pak. ATPP. Amati tiru plek pisan. Nah, itu yang dilakukan Pak Heri waktu itu. Kita waktu itu kan ya Pak Ato, waktu ke Kerawang. Ya. Jadi tanya, Pak ini kenapa warnanya merah? Ya, karena- Biasanya kemarin lihat warna merah. MXP. MXP ya. MXP ya. Kok ini MXP. dikasih? Ini gini masih ya, ada modifikasinya. Jadi ambil tiru plek. Wah ini keren nih. Ambil Nah, itu tiru Pak plek. Heri terus diplekin lagi Hotmi. Oh, tapi kan dia ATPP. mereknya beda. Apa? Kalau ini kan Ambil dia tiru. Hotmi dari Pak Heri juga. Plek ketiplek juga. Nih, kalau yang Warnanya namanya merah. kena somasi itu, kalau merek orang kita mereknya diambil. ambil, itu nama pemalsuan. Kalau ide itu nggak ada somasi. Ide nggak ada. Nggak ada kreatif itu. Warna, mau Iya. di layout, mau gambar enggak. Jadi dia ke McD, oh kok kursinya gini, nggak ikutin. Dia ke sini, pakai ini diikutin. Kenapa kok ini ada tulisan ini? Ya kayak gitu. Terus terang kalau saya sih modelnya saya mau ikut Burger Bangor. Nah, Kalau saya punya role model ya, maksudnya Iya. itu yang saya mau ikuti. Ya apa-apa, jadi yang penting ada modelnya aja. iya. Diikutin. Kenapa Burger nggak? Bangor juga ekspres kan Pak, gak gede-gede. Iya makanya dia kayak, Kota-kota kecil aja dia. iya dia 3x3. Main-main di bazar-bazar aja dulu awal itu. Iya. Yang tinggal tadi Pak, jadi gini, kan orang dia kayak Mas Hari ya. Kalau saya bawa rombongan kan cuma Indomie. Itu boleh saya ke dapurnya kalau saya bawa rombongan boleh lihat dapurnya. Rahasianya dikasih tahu. Iya, kita lihat. Nah, terus 16. orang kan berpikirnya nyontek ya. Iya. Oh, cuma Indomie saya bisa ini kan. Yang lupa 7P itu loh, Pak. Jadi kenapa kok ini sukses kita baru nyontek kok nggak 7P. sukses gitu? 7P. Karena kan kita salah tempat, salah proses, Iya. salah di salah satu nggak jalan. Harus Udah. ini ya, 7 Kalau itu. kalau nyontek orang tuh contek aja semuanya. Ya kan udah semuanya harga produk tiba tempatnya salah. Ya nggak jalan. Itu saya banyak pengalaman maksudnya kenapa nggak jalan. Mie macan. Nih macan. Sampai nangis-nangis. Mbak Chandra suruh tutup. Kapan mau grand closing? Mbak, ya Allah, Pak, galak banget. Masa aku suruh tutup ya? Udah gede, udah ini. Macan. Iya, Mbak Chandra waktu itu kan sama kayak Hotmi, kayak XP. Makan apaan nih tempat gini? Panas makan di sini. Kalau ikut KMB saya itu kan memang kalau udah 3 Galak. ketemuan nggak buka usaha saya keluarin. Si itu Nopi ya, buka barber sekarang ada 2. Udah 2 cabang. Sampai Ide sakit-sakit itu. udah kalau besok kamu nggak buka, saya tutup sampai Di lagi. Bekasi. Karena kalau nggak digituan orang ragu-ragu terus Pak, kan dikeluarin diancam. Bukanya, bukan 2 cabang sekarang. Udah kita takut sama Pak Ato kan. Dulunya bawahannya Pak Ato di Jawa BK, Mbak gimana nih belum ada bisnis. Sampai meriang-meriang bagiin brosur. Terus ada si Vidya juga gitu. Vidya juga gitu udah mau buka gitu lah. Besok ada pameran yang itu di tempat saya. Kalau kamu besok itu ini itu terapi itu loh Pak, yang apa ke rumah-rumah spa. Terus Pak, Spa ini. Tom Spa. Di situ Pak saya susah nyari orangnya. Dan sebenarnya rada lama terapisnya ya, idenya sudah ada. Ya nggak terserah lah. Pokoknya kalau besok kamu nggak buka, itu saya keluarin udah. Buka apa besok ada? Ada dan ada dapat terapisnya gitu. Iya, kepepet ya. Saya kenapa gitu ya? Saya dulu di kantor kerjaan saya kan bagian penagihan Pak. Orang beli rumah akan di bank BTN. Itu kan suka ada di bawah plafon.
ada biaya proses, ada pajak. Besoknya akad kredit, orang suka nggak kurang biaya proses, nggak ada ini. DP-nya sih dia oke lah. Tapi begitu mau akad kan, aduh Pak, biaya prosesnya gede, pajak gitu-gitu kan. Wah, nggak ada lagi Pak. Saya udah cari-cari, Pak ini saya nggak bisa akad besok karena saya nggak ada biayanya 5 juta lagi. Iya. Nggak, coba minjem ke saudara kemana-kemana. Enggak udah Pak, nggak ada yang minjem ini. Bisa nggak Pak diundur? Nggak bisa. Tapi saya juga nggak bisa. Gimana caranya? Begini Bu, jangan sih. Kan ini masalah Ibu, kenapa harus saya mikir? Saya nggak mau tahu caranya. Pokoknya Ibu besok datang akad udah. Silakan mikir sendiri. Datang Pak, nggak pernah ada yang saya gituin nggak datang. Bisa selesai, bisa Pasti akad. dapat. Nah kadang-kadang orang ya, kadang-kadang masalahnya dia nanya ke kita yang suruh mikir. Ya, sobirin. Itu sobirin tuh. Nah, jadi artinya orang itu semuanya punya potensi, punya kemampuan. Cuma Sampai belum di posisi- digali sampai mentok sampai ya. terpepet. Kadang-kadang kan kita suka kasihan. Iya. Tiba-tiba masalah dia, mungkin dia punya potensi. Kita udah kasih solusi. Ya dia nggak mikir-mikir terus kan. Nah saya tuh nggak paksa aja, pasti bisa. Betul. Gampangnya gimana? Sekarang tanya di sini. Langsung Manjakan. hari ini kumpulin uang 50 juta. Mungkin nggak semuanya bisa. Sekarang nih, hari ini harus sedia uang 50 juta. Mungkin nggak semuanya siapa. Kumpul semua. Coba tiba-tiba kecelakaan, perlu operasi 50 juta, pasti bisa. Tiba-tiba rumah sakit, ini Pak anaknya kecelakaan, perlu biaya semuanya 50 juta, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Orang kepepet. Kepepet. Karena kepepet, Karena Pak. potensinya Bener, pasti keluar. iya, betul. Ada nilai yang dia perjuangkan. Mau gimana pun juga harus dapat 50 juta. Nah nilai itulah ya kadang-kadang orang nggak punya Nggak gitu kan. mau. Jadi belum apa-apa udah nyerah. Sudah menyerah Sudah ke dulu. orang suruh mikir. Enggak. Nah, kalau kamu berjuang bisa kok dapat gitu. Nah jadi kadang-kadang perlu seperti itu. Dipaksa gitu. Nah tadi saya seneng kalau semua punya KMB gitu kan. Cuma ya sekarang di kita itu yang salah ini ya cuma attitude aja ya, kita perlu itu ya. Di teman-teman attitude salah satunya disiplin, kehadiran, komitmen itu kurang. Kadang-kadang kita bisnis seakan-akan tapi kalau kita janjian, kita buat acara, kita mau hadir, kita pertemuan nih KMB Pelan-pelan. berapa kali dari 8 orang semuanya pengen KMB. Oh saya mau KMB udah ditentukan waktunya, udah kita siapin mentornya, yang hadir mungkin setengahnya. Pak kenapa kamu nggak hadir? Ada saudara, ada Karena nggak satu. kepepet Pak. Ya tadi komitmennya kan kurang kan? Iya, karena nggak kepepet. Karena tidak memprioritaskan. Nah, semua orang bisa tapi tidak prioritas. Anak saya sakit, emang kamu dokter? Kan sakit ke rumah sakit, tinggal bawa, kan bisa ngatur waktu. Emang seharian itu sakitnya, maksudnya waktunya untuk anak sakit enggak. Saya kalau pas keluarga orang tua sakit, kan bukan mikir Pak, bapak saya enggak. Saya langsung telepon ke UGD, ke rumah sakit ditangani. Kita hadir itu kan udah tertanganin. Bukan kita tuh mau supportnya aja. Jadi kalau ada acara anak sakit, ini sakit, ya udah di handle dulu kan nggak seharian. Jangan jadi alasan. Justru ini anak sakit kita hadir di acara biar bisa ngobatin, nyari biaya. Tugas kita kan nyari tanggung jawabnya kan. Setelah selesai, seringnya gitu. Jadi alasan anak sakit. Saya nih ya komitmen saya aja. Saya suka cerita tuh. Saya pernah ada orang TDA. Pak Ato saya pengen ketemu, kapan ada waktu? Ya boleh. Hari Minggu jam berapa? Jam 4. Ya udah jam 4. Seminggu sebelumnya janji. Udah saya catat, saya pasti ada lingkaran janjian jam 4. Tiba-tiba saya pulang kampung. Sabtunya ke rumah. Ketemu ibu saya, keluarga di kampung. Waktu itu cerita dia. Nah, saya biasa pulang dari kampung itu jam 12 siang. Setelah makan siang saya baru kesini. Pas di kampung saya baru ingat, ya ampun, saya ada janjian sama teman saya, sama orang nih jam 4. Jadi ibu saya pamit, Bu, ini nggak siang, saya harus berangkat jam 8 karena saya janjian jam 4. Saya berangkat Pak, buru-buru, anak istri Pak. Datang ke sini jam 3-an Pak. Dapat kabar dari Kerawang, saudara dari istri saya ketabrak mobil, ininya dilindas. Jadi ke Kerawang semua, lihat ke rumah sakit. Saya bilang, maaf, saya nanti nyusul aja bawa mobil karena saya janjian jam 4 sama ini. Saya tunggu itu. Setelah jam 4 saya tungguin tuh tempat. Telepon saya, Pak, bisa itu ya saya nggak bisa datang. Kenapa? Ada teman saya datang ke kosan saya. Oh, udah bisa di reschedule nggak Pak? Udah. Coba Pak. Dia nggak, saya nggak cerita bahwa untuk saya ketemu dia itu saya profesional. perjuangannya gini, saya korbankan karena saya untuk alasan saya tidak. Itu saya banyak loh. Saya ada di kampung, saya ada kecelakaan, tapi saya cuma punya satu alasan supaya komitmen. Nah orang suka dapat 1000 alasan untuk tidak hadir. Padahal yang diperlukan cuma satu alasan untuk bisa hadir.
Nah itu yang itu dulu lah dibenahin. Kita pengen besar tapi kapasitas dirinya nggak besar. Bisnis nggak akan besar kalau kapasitas diri kita nggak besar. Salah satunya attitude, komitmen, apa coba diperbesar gitu kan. Nah, kadang-kadang kita mikirin bisnisnya, dirinya enggak. Gimana kita mau besar bisnisnya kalau kapasitas dirinya nggak besar gitu. Nah, jadi itu dulu. Jadi TDA itu sebenarnya nilai-nilai TDA itu bagus juga loh menurut saya ya, yang keterbukaan, attitude, sibok itu kan, silaturahmi, integritas, berpikiran terbuka, berorientasi tindakan dan keseimbangan. Ini salah satunya nih nilai TDA, keseimbangan. Kita bisa ngumpul, bisa happy, bawa keluarga, tidak sekedar bisnis. Nah, Mas Bowo lah ketuanya yang keseimbangan ini, yang bikin kita harus camping 2 bulan sekali. Itu ketuanya itu loh Pak. Jadi Berapa 7 juta plus. 7 juta modal awal Pak. Kesononya tinggal beli cabai doang sama merica. Sayang Sayuran kalau murah. nggak ikut lagi ya. Tahun depan dijadwal ke Bangka. Ini kayak penggemar durian semua kan? Oh iya. Bangka Muntok. Wah, itu Jan bener-bener nanti blenger 3 hari 2 malam itu pas itu. Pepet Pak biar datang. Iya, ya artinya nih itu mantep itu. anak-anak yang muda Saya yang ada baru bagus lah. tempat ya pesantren 13 kamar ya Maya. 13 kamar itu. Ya itu gampang nanti itu. Bangka Muntok. Jadi perjalanannya Pangkal kalau pakai Pinang. mobil Pangkal Pinang. Lampung, nanti bagian si api-api nyebrang. Nyebrang udah lanjut Pesawat berapa pesawat? Bangka Barat. nah, Pesawat bisa pesawat. 400-an. 400 biasanya ya. Mungkin segitu. Ya. Karena gini, saya waktu ke Belitung itu Ya, Oh, bukan Belitung. iya kan Oh, di iya, iya. Belitung. Artinya gini, saya waktu ke Belitung, saya bawa handphone itu ada rumah makan di sana Ayung. Itu saya bisa makan siang di Belitung. Pakai pesawat keliling-keliling gitu, Belitung. Iya. Cepet makan itu. siang. Sejam nggak Soalnya nyampe. Dulu Nah. masih Sriwijaya 360. Iya. Sempat 200 sekian, nggak nyampe Saya 3 kali 300. ke sana mau pakai pesawat. Artinya kalau kita jalan-jalan nanti luar kota ke pulau-pulau kan paling sekali 1 juta nih, maksudnya sama dengan ke Pangandaran 1 juta gitu kan, tapi nginep nanti tinggal biayanya yang Iya. di rumahan gitu kan, artinya bisa lebih ekonomis lah. Kan nggak bawa tenda, Kan nggak bawa tenda. nggak bawa kompor. Kadang-kadang kan kita suka pikir oh naik pesawat mahal, enggak sebenarnya Iya, Iya, murah. lebih. Waktu itu sempat cuma 300. Ya mungkin sekarang beda naik lagi 500. Sekarang ke Bali aja kemarin saya cek 500-an Pak. Berarti akhir tahun besok ke Turki aja ya. Kan Pak Ato Nah iya, ntar sama Pak Ato. free buat Pak Ato. Tapi tidak ada karantina ya. Coach. Tunggu karantina ini Tunggu karantina. Enggak, jangan ada karantina udah. Bosan lu. Enggak, jangan. Mau sehari 2 hari jangan kan. Karantinanya ya jadi bosen. Ya jadi ya teman-teman yang sekarang sudah hadir di Alhamdulillah. sini menurut saya bagus. Kita itu di TDA kalau sekedar ikut grup ya dapatnya nggak banyak. Tapi kalau gini kan kayak gini ngobrol Sharing. Iya. sharing nggak formal. Terus kita bisa jalan bareng, bisa ketemu keluarganya. Jadi kalau kita mau kerjasama juga udah kenal. Iya, udah keluarganya, kenal dekat. tempat orang. Nah itu sebenarnya sarananya seperti ini yang Jaringan. bener ya, maksudnya di TDA tuh yang dapat. Makanya saya ikut terus. Istri nggak ikut saya ikut. Jadi nggak ada alasan juga saya mah. Nah, kalau Kevin kalau Kita sudah ini amal jariah. Jadi nanti kesuksesannya ini akan mengalir terus. Amin ya Allah. Amin barakallah. Ya begitu Pak, ini punya karyan 1000. Wah, salah satunya ada investasinya. Ada coach. Oh iya, Ada coach. di TDA kan gitu kalau udah pusing datangnya ke rumah Pak Ato. Udah kepentok. Pusing sama suaminya juga jualnya ke Pak Ato. Kata Pak Ato. Iya, Emang ada yang begitu? ada. Mana Pak Soendar? Mbak Novi ke Pak Ato. Pato, Anak-anak juga. Jangan mikir gitu. Pato, besok-besok saya curhat ya. Tapi ya gitu siap-siap diomelin, Bu. Gak apa-apa saya mah. Sama Pak Ato omongannya dibalik-balikin ntar. Jadi kita yang curhat, kita yang dimarahin kayaknya nih. Gak jadi dah. Soalnya saya mikirnya gini, kenapa kamu mikirnya kayak gitu? Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Nah, ini yang muda nih. Oke, yang mau bertanya, silahkan. Kalau punya cabe sama Pak Ato juga nih. Atau Nah, dari kemarin tuh saya juga, kan itu gerobak bakso semuanya, baru semua tuh. Nah, kemarin Pak Heru, ayo mah tuh bakso jalan dulu. Ntar dulu. Ini siapa yang mau megang resep? Nah, saya besok kayaknya nggak pakai resep-resep. Beli sama orang ya. Beli sama tukang bakso. iya. Beli aja udah. banyak sekali kan bisnis orang kan yang Peralatan kita komplit. Lengkap baru semua coba.
di mana Gerobak. Mas Ya, ini Wahyu? Cuma dipakai berapa bulan Saya doang invest. loh. Atau di Ini mana? kalau diangkrakin kan 200 rusak lama-lama. masih bok Satu tapi Anggur dua. sekali. yang layani. Sama gerobak minumannya lengkap. Dia masak. Dia cuma buat kotak, nasi kotak, yang itu dari orang yang masaknya. Dia cuma mau apa aja. Nasinya Yang nyewa doang. ruko saya itu sekarang roti Pak, buat additional snacknya di pabrik. Itu sehari 9.000. Catering mah. Jadi kan ini catering makanannya ya. Izin waktu ya. 10-nya kalau Izin dia- waktu. Itu kan Kita ngumpulin pelayaban. doang, Bu. Iya, tapi kan tetap harus keluar rumah. Ya kan dampingin dia Itu doang. kayak yang roti itu gitu. 9.000 box. 9.000 per hari Pak. Dari dia beli di Cirebon. Jadi numpang di ruko saya cuma numpang di Jualan Mas jajan Daru, kan. nasi Dia kotak, beli- jajan kotak ya. Dia beli 8.600, dijual 14.200. Untung 6.000. Sebuk itu. 54 juta per hari. Enggak usah buat. Iya. Cuma Itu baru bisa. Nah, itu Pak. Maksud saya Bapak ke situ dulu. Menurut saya ke situ tuh bagus. Orang baru bisnis kan suka idealis, Iya. suka apa. Padahal di situ praktis, kadang-kadang pragmatis gitu. Jadi jangan mikir produksi dulu ya, Pak. Jangan. Banyak sih Market teman-teman dulu ya. market dulu. Oh saya ke tempatnya dia kan 2000-an tuh. Pak mana tempatnya? Ada tempat Pak, dia cuma syarat aja kalau disuplai. Kan orang kalau pesen pabrik itu kan 3.000. Ya kapasitas 3.000 ada kelihatan simpel juga pabriknya. Tapi kan dia semua berapa pabrik? Ibu kalau buat survei aja Pak yang ini. Yang lainnya dia beli dari Cirebon dari mana? Rumah kerjasama. Tapi berapa marginnya tuh? Per hari 54 juta. Kali berapa bulan? Ini bulan Januari ini. Dia berapa ini? Kan dia apa cuma ganti kemasan aja. Kan sewa ruko saya untuk kirim ke Kerawang sama Garut. Pak kenapa nggak kirim langsung ke pabrik? Kan lebih efisien ya. Ya Pak, kalau kirim ke sana ketahuan dong sama pabrik. Sama tukang rotinya tahu pabriknya. Pabrik kata langsung ke sono. Cuma 6.000 coba. Syukur pantesan dia santai-santai. Walaupun Kalau pembelian banyak gitu kan harusnya bisa maklon kan Pak ya. Ya ini Iya itu maklon semua. ini maklun ini. Bukan kalau sampai maklon kan bisa langsung branding. Tapi dia kan banyak tempat gitu. dia banyak tempat. Jadi dibokin sendiri di tempatnya Pak Ato tuh. ada Repackaging lah namanya. Nah, jadi dia karyawan itu cuma begitu aja. Untungnya lumayan Pak. Saya itu juga Ya ada. misalnya pastel dari ini, yang ini kue ini dari ini, kue gitu Jadiin digabung. satu, heeh. Ya, Iya. Saya juga ada tetangga gitu. Jadi jualan spare part ya kayak gitu. Repacking itu juga berapa kali lipat ya. Sampai sekarang masih bertahan malah waktu ini. Bikin catering, bakso nih. Saya action nih habis ini. Repackaging kata tadi Pak. Saya Ini juga pakai. jualan online belinya di online juga. Jualan di Tokopedia belinya juga di Tokopedia. Nah, sekarang siapa yang punya produk bagus nih saya mau repacking. Kalau catering itu kan juga nggak bisa beli di Shopee masalahnya. Sekarang ini kan jualan apa-apa tuh perangnya sama Shopee sama online shop. Kalau Makanya misalnya kayak gitu tuh UMKM Bu, biasanya yang bikin karena susah ibu yang masih ini. jualan di harga rasional. Usahakan jual pembelian itu emosional. Contoh nih ya, rasional itu murah-murahan lah efisien. Kalau emosional itu kan kreatif-kreatif. Saya jualan pupuk ya. Terus saya buat konten kan yang tentang cabai gitu kan. Terus akhirnya orang kan apa yang saya buat cabai itu kan yang dicontek kan. Oh pengennya kayak Pak Ato lah. Saya pakai kaleng bekas. Saya beli 2.000 dari pemulung, kumpulin sama saya cat ulang. Saya beli akhirnya di Shopee bekas cat gitu Pak baru lah kaleng. Saya beli 10.000. Saya jual berapa? 25.000. Di Shopee juga saya jual, laku juga. Terus saya kain flanel juga gitu. Nah, tahunya dari mana? Jadi contoh saya video, kain flanelnya itu kan fungsinya meresapkan air ke pupuk gitu. Di video saya itu warnanya merah. Waktu saya beli ada yang warna biru, nggak ada yang nggak mau. Saya nggak warnanya pengen yang merah. Apa hubungannya warna dengan fungsi? Ya kan? Padahal sama. Sama aja, tapi kan emosional. Yang di contoh lah media tanam. Saya beli ke tukang tanaman 18.000, saya punya sekam 10.000, dijual 28.000, total sama plastik 30.000 lah Pak. Saya packing ulang jadi 34 kemasan. 30 saya jual 5.000 kali 34 kan 170.000. Modal saya 30.000. Gitu kan? Banyak saya rokok, terus keranjang 1.000 saya jual 2.500. Semua via online semua itu. Semuanya online dan semuanya orang yang beli menurut pendekatannya emosional karena lihat dari TikTok. Contohnya beli dari Manokwari ke saya, ongkosnya itu 185.000, produk saya 35.000. Kan di Manokwari banyak Pak produk saya. Abemik itu banyak di mana-mana. iya, Bemik banyak. Abemik itu banyak.
saya namanya kan Atomic. Diganti ya. Sama karena emosional tadi ya, Iya. emosional. Nah, saya kan Atomic. Itu kan bahannya ABMIC, maksudnya sama dengan ABMIC. Orang jual 10.000, 13.000, saya jual 35.000. Orang beli 35.000. Dan nggak ada lagi nama Atomic. Karena ngelihatnya saya lihat video saya aja gitu. Nah makanya kalau nanti bisa membuat konten ya tentang produk